yang saat ini khusus kita akan bahas mengenai ketokohan beliau. Oleh karena itu, dengan hormat saya undang salah wakil ketua atau imam besar Masjid Al-Markaz Al-Islami, Profesor Dr. Haji Muhammad Bakri LC MA, untuk memberikan komentar. Dengan hormat, disilakan. Oh, di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana lil Islam. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Yang kita hormati para narasumber yang sudah hadir di hadapan kita, para pengurus yayasan, ini unsur yayasan lengkap, dan jamaah hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, Masjid Al-Markaz Al-Islami menjadi saksi dan tokoh nasional, yaitu orang tua kita Bapak Jenderal Yusuf. Sebagaimana nama masjid ini sekalipun dan nama Jenderal Yusuf jauh setelah wafatnya beliau. Informasi yang beliau tidak inginkan sebenarnya digandengkan dengan nama Masjid Al-Markaz, tapi sebagai wujud terima kasih kita masyarakat Indonesia khususnya Muslim, kita berikan, kita gandengkan nama beliau di belakang Masjid Al-Markaz. Tentu mungkin Bapak pengawas dan Najamuddin ingin menjelaskan juga sebentar ya catatan dan bagaimana sejarahnya nama itu dibandingkan dengan nama Masjid Al-Markaz Al-Islami. Yang pasti Bapak Ibu sekalian, untuk mengisi sampah lagi Bapak moderator hadir, karena tidak bisa diwawancara kalau tidak ada moderator. Ya, kami mengarah ini ketemu sudah dimulai. Saya mencoba membuka referensi dari mana asal nama Yusuf itu. Jadi ternyata Yusuf itu bukan bahasa Arab, sekalipun ada dalam Al-Quran. Yusuf itu adalah bahasa Ibrani. Jadi sebenarnya garis Yahudi. Ya, ada keturunan Yahudi, Yahuda, Ibrani. Sebagaimana kita ketahui, Yusuf itu adalah anak yang ke-12 dari Nabi Yakub sama Binyamin, istri kedua dari Nabi Yakub alaihissalam. Sekalipun bahasa Ibrani ini sudah menjadi nama yang ya, jadi nama Yusuf itu nama legendaris dalam 3 agama, bahkan itu sudah menjadi legendaris dalam budaya Bugis Kasar. Seperti yang kita ketahui, prototipe Yusuf itu yang biasa kita silakan sila Pak itu sudah dikonfigurasikan dalam seorang tokoh dengan nama tokoh. Ada misalnya Yusuf Burhanuddin,
dikenal dengan kecerdasannya. Ada Yusuf Al-Makassari, dikenal dengan keulamaannya dan keberaniannya. Ada Yusuf, uh, Yusuf Wakil Presiden, Pak Yusuf Kala, ya dikenal dengan um, kekayaannya lah. Jadi Yusuf juga seorang Yusuf alaihissalam, seorang birokrat yang mampu mengendalikan perekonomian negara ketika itu, negara Mesir khususnya. Nah, itu juga kita lihat pada beliau, Pak Yusuf Kala. Dan Yusuf yang kita peringati harinya hari ini. Jadi sekalipun ada dari sudut-sudut yang disebutkan tadi, dari kecerdasan ada di Pak Jenderal Yusuf almarhum, kepintaran ada sama beliau, keberanian, dan juga pandai mengelola perekonomian. Karena pernah kalau nggak salah menduduki jabatan Menteri Perindustrian pertama malah. Jadi ini semakin menarik jabatan-jabatan yang pernah dimiliki beliau untuk bisa kita kolaborasi dalam kegiatan ini. Silakan Pak Rum, kopi olok katanya. Bisa, karena kalau lama Pak Moderator datang terpaksa saya harus silakan begini. Ya, saya tidak siap untuk bicara lama-lama karena tidak ada bahan. Yang kedua, ini Masjid Al-Markaz setiap tahun memperingati haul. Haul itu artinya setiap tahun berulang. Itu artinya haul. Kalau dalam konsep zakat itu, selain ada namanya haul setahun, ada juga namanya nisab. Jadi sekarangnya sudah cukup. Nah, haul yang kita lakukan bukan terkait dengan ini konsep zakat, tapi ini konsep untuk mengambil pelajaran kepada orang yang menjadi referensi kehidupan. Jadi seorang Jenderal Yusuf seharusnya menjadi referensi kehidupan umat, menjadi referensi kehidupan bangsa kita ini, tokohannya, sehingga orang seperti ini sangat sayang kalau kita biarkan menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Itu artinya haul kematian yang tahun ini sudah 21 hendaknya menjadi pelajaran bagi kita, orang yang generasi yang masih tersisa, karena sungguh banyak pelajaran, ya sudut-sudut sisi yang perlu kita ambil dari ini. Nah, itulah orang baik. Biasanya setelah meninggal, jika diungkap semua kebaikan-kebaikannya. Orang baik itu sangat wajar untuk dihauli. Ya, hanya satu orang yang kembali kepada Allah yang bukan istimewa, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Tidak pernah kita katakan haul Nabi Muhammad. Ya, hanya kita katakan maulid. Jadi bertepatan sekali ini, tahun ini spesial. Kemarin kita mengadakan maulid, dan hari ini kita mengadakan haul. Mungkin berikut bertepatan maulid dengan haul. Ini sudah datang, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Karena itu kita serahkan saja mic ini kepada moderator untuk mengarahkan acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi pengantar dari Imam Besar Masjid Al-Markaz Al-Islami. Selanjutnya mic saya serahkan kepada moderator. Silakan Kak Salih
Perlu saya informasikan bahwa kegiatan ini live di YouTube Almarkas, di YouTube Radio Almarkas, dan di sosial media terus di Instagram Almarkas. Dan beberapa teman wartawan hadir di sini dari Harian Fajar. Saya tadi dihubungi dengan Tribun Timur dan Herald. Saya serahkan ke moderator. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya terlambat bukan karena ada demo, ya. Negara kita sudah mulai dalam keadaan baik-baik saja, ya. Karena saya melihat semua unsur sudah mau masuk kembali kepada tracknya dan kembali merenung pada fungsinya masing-masing. Pada pagi hari ini sebagai pengantar tadi, Imam Besar Masjid Al-Markaz mengatakan kepada kita semua bahwa setelah kita memperingati Maulid Nabi, pada pagi hari ini kembali kita berdiskusi rutin, ya. Dan kali ini kita akan membahas jejak keteladanan Jenderal M. Yusuf. Dan ini sudah berlangsung hampir selama 21 tahun. Alhamdulillah Al-Markaz gitu ya, secara rutin mengadakan ini. Untuk apa? Agar kita selalu bisa mengenang, ya, dan bisa meresapi apa yang menjadi suri teladan dari Jenderal M. Yusuf. Saya kira kalau suasana pagi itu perlu dimeriahkan dengan tepuk tangan, Pak. Mari kita tepuk tangan semua. Ini semua para guru kita sudah hadir di sini, senior-senior semua sudah hadir. Saya kira narasumber kita sudah siap, ya, dengan berbagai perspektifnya. Yang pasti pada situasi negara seperti ini, pemimpin harus hadir. Dan ini akan saya kira mengemuka dalam diskusi pagi hari ini. Mungkin Pak Prof. Aris Munandar yang pertama barangkali, Pak. Ketua ITMI Provinsi Sulawesi Selatan. Tepuk tangan untuk beliau. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati para narasumber, Bapak yang mewakili Panglima Kodam 7 Wira Buana, Bapak sahabat saya ini kayak pensiun tapi belum. Jadi beliau senior saya, jadi saya bilang kalau beliau mau turun demo lagi saya terpaksa ikut. Sempat ikut, Pak? Nggak sempat. Dulu. Kemarin tidak. Kemarin tidak. Kita ada di baraknya Tribun. Diskusi, ya. Kak Amran, terima kasih. Para senior, terutama Bapak Ketua Imam Besar Masjid Al-Markaz, Pak Rektor UIM, terima kasih juga mengundang para senior. Ada Profesor Zainuddin Taha. Profesor Zainuddin Taha adalah Ketua Bema IKIP pertama, Dewan Mahasiswa, Ketua Batko HMI Indonesia Timur pertama. Ya, beliau sebenarnya tuntas untuk jadi narasumber hari ini karena menulis buku di salah satu bukunya atau di salah dua bukunya tentang Jenderal M. Yusuf. Nanti mungkin beliau nanti bisa menambahkan, terutama dalam kaitan karir militer Jenderal. Prof. Rahman Dekten, makasih Pak Rum. Alhamdulillah masih muda sekali. Alhamdulillah. Dan ya, yang baru datang, ya, Insinyur Andi Heri Sandar, beliau yang mewarisi
mewarisi keluarga, mewakili keluarga juga sekaligus dan seluruh hadirin sekalian yang saya hormati. Ini kali kedua saya diskusi, 2 tahun yang lalu kita di dalam diskusi juga tapi waktu itu kayaknya buru-buru karena waktunya sempit sekali, terkejar dengan waktu sholat. Nah sekarang ini mungkin lebih baik. Kita bisa diskusi sampai siang mungkin Pak. Jam 7. Oh jam 7. Oh ya kan mau joki. Ya baik. Ya. Saya senang karena kalau dibatasi begitu saya juga tidak perlu banyak-banyak bicara. Intinya menuntaskan diskusi yang 2 tahun lalu dan apa yang bisa kita tarik sebagai implikasi sekarang. Eh, saya mencatat kalau kita bicara jejak tokohan Jenderal Yusuf, ada 7 kualitas ketokohan. Mungkin bisa lebih, tapi angka 7 itu menurut saya bagus. 7-7. Ya, angka 7 itu baik. Dan ketujuh ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Saya kira sudah semua sudah paham, terutama teman-teman yang sudah mengikuti jejak beliau, keluarga yang mengikuti jejak beliau. Tapi perlu juga kita membuat visualisasinya supaya untuk memudahkan kita mengingat sisi-sisi ketokohan beliau. Yang pertama tentu kita tidak meragukan jiwa kebangsawanan beliau, ketokohan, keindonesiaan beliau. Jadi saya sebut itu 7K kualitas tokohan Pak Jenderal Yusuf. Yang pertama itu adalah keindonesiaan. Banyak di Indonesia ini berkarir di pemerintah, tapi tidak banyak juga yang menyandang nama Indonesia. TNI misalnya, Polri. Kita ini dosen, tidak ada dosen Indonesianya, Pak. Ya, tapi TNI, Polri itu ada label Indonesia. Dan karir beliau saya kira di militer sampai mencapai puncak pangkatan yang tertinggi adalah jenderal itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kemudian kita bisa menengok belakang bahwa banyak juga perwira-perwira tinggi dari Sulawesi Selatan tidak sempat mencapai jabatan tertinggi seperti beliau. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Yang terakhir ini Pak Menteri Pertahanan kan mendapat pangkat kehormatan sebagai jenderal. Dalam karirnya itu tidak sampai ke situ. Itu satu yang kita sudah sama yakini dan Indonesia itu teruji juga ketika menumpas pergerakan-pergerakan misalnya DITI di Sulawesi Selatan dan sebagainya. Ya, keindonesiaan itu juga tercermin dari penyelamatan bangsa Indonesia ini melalui surat perintah 11 Maret di mana beliau menjadi bagian di dalam. Yang kedua, kita juga mencatat ketokohan beliau karena membawa TNI itu ke dalam wilayah keprofesionalisme. Ya, tentara itu dibuat menjadi tidak 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 tercipta itu sekarang. Netral ya, netral. Netralitas TNI itu diuji dan beliau benar-benar menunjukkan itu. Ya. Bahkan boleh disebut beliau termasuk anti KKN. Ya, mencoba meluruskan jalur TNI. Nanti Pak Pangdam yang mungkin bisa cerita soal itu. Yang ketiga, sifat kerakyatan beliau ini yang tidak bisa kita ini dan bahkan salah satu pendorong transformasi TNI adalah dengan program Manunggal Abri dan Rakyat. Itu yang kita kenang semua. Bahkan simbolnya ada gedung Manunggal di Makassar itu di Jalan Jenderal Sudirman itu luar biasa sekali. Bahkan di Padang juga ada namanya gedung Manunggal Mini. Ya itu saya kira di masa-masa beliau itu yang mendorong itu. Ada satu cerita, ini baru saya cerita juga, ini dari nenek saya Pak, Pak Sinjai. Dari suatu waktu Pak Jenderal Yusuf itu memimpin pasukan di Sinjai dan berkemalah di lapangan Gelora Masa. Orang tahu pasti itu.
Di situ tempatnya di sebelahnya ada tangsi, ada markas polisi. Jadi nenek saya cerita bahwa beliau memimpin pasukan, masyarakat termasuk beliau itu ikut membawakan nasi, mengantarkan nasi. Dan salah satu kesukaannya itu adalah nasi jagung. Padahal nenek saya itu menantunya adalah DPI. Jadi itu bayangan bisa membayangkan. Jadi menantunya itu kebetulan bapak saya. Saya bayangkan, jadi beliau sangat diterima oleh rakyat. Jadi barangkali filsafat kehidupan manunggal rakyat itulah yang membawa beliau memimpin juga TNI, membawa TNI ke masyarakat. Yang keempat, kualitas beliau adalah kebangsawanan tapi rendah hati. Ya, kita merasa juga sekarang ini kebangsawanan kita di Indonesia mungkin umumnya dan lebih khusus Sulawesi Selatan. Kadang-kadang tidak lagi jelas yang mana garis yang disebut bangsawan dan mana yang tidak. Ya. Dan saya kira kita semua tahu tidak pernah beliau namanya itu di label Andi Muhammad Yusuf. Nah, saya lihat juga bukunya Prof. Joni Taha. Itu semua namanya itu, saya nggak tahu DSK militernya apakah ada andinya atau tidak, tapi beliau tidak pernah menuliskan itu. Sementara sekarang banyak yang setengah andi, satu andi mentah, itu bahkan dibuatkan sertifikat apa. Ini sentilan pagi-pagi yang bagus sih. Saya dengar, moderator ini, Pak Bayara di masuk ke track bang, masuk ke track. Ya ini, jadi kebangsawanan tapi perilaku kerendah hatian itu yang saya kira intinya. Rendah hati itu tidak mudah bagi kita yang apalagi punya posisi, punya garis keturunan. Ya, itu. Yang berikutnya adalah kepemimpinan. Saya kira kita semua tahu ketegasan dalam memimpin, disiplin dan sebagainya itu adalah bagian dari ini. Kalau televisi sekarang masih bisa diungkap di era beliau menjadi menteri, itu sangat banyak yang bisa kita ungkap di sana bagaimana kepemimpinan. Yang keenam, keagamaan. Nah, yang kita sekarang duduk ini, tempat kita duduk adalah salah satu karya beliau dalam mengembangkan visi keagamaan. Ya, tentu dengan perilaku-perilaku spiritualitas juga, yang lain-lain tentu. Tapi ini simbol, walaupun tadi Pak Imam besar mengatakan tidak mau dikaitkan antara Al-Markas dengan beliau, tapi fakta mengatakan bahwa ini adalah inisiatif dari Bapak Jenderal Muhammad Yusuf, dan inilah yang menjadi salah satu penanda kota Makassar bahwa di sini ada Al-Markas yang digagas oleh beliau. Nah, yang terakhir adalah kualitas ketujuh adalah kepribadian. Saya kira kalau kita mau menggunakan terminologi budaya Sulawesi Selatan atau budaya Bugis, beliaulah memiliki 4 sifat utama orang Bugis itu. Beteng, lempu, tongang, tumak, silengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, singkat dan jelas, ya. Saya kira yang mendebarkan tadi soal yang Bapak sebutkan di poin kelima itu biasanya konon kualitas kebangsawanan melekat pada legacy, tergantung kita nggak legacy baik ya yang Anda tinggalkan, dan itu waktu yang akan menjawab. Jenderal Yusuf sudah menjawab itu semua dan ini kita nikmati. Bapak Ibu sekalian dan yang mendengarkan acara ini di Radio Al-Markas, ya di channel YouTube juga di TikTok. Pembicara yang kedua ini sebenarnya ada 3 posisi. Beliau sandang akademisi, ya, kemudian
pernah di pemerintahan, kembali ke akademisi dan dikenal sebagai orator ya di medan perang, pernah menutup bandara beliau ini. Itu yang saya ingat. Jadi Indonesia kadang-kadang tidak begitu. Tapi sebagai demonstrannya saya ingat. Berarti adalah demonstran dari lorong kambing, Bang ya, Pak. Ya, sudah jadi saya nggak tahu kenapa beliau nggak turun baru-baru ini. Jadi nanti beliau ceritakan sendiri. Tapi pasti dihubungi oleh para aktivis minta nasihat. Bang Branda, silakan Pak Branda. Terima kasih. 2 tahun lagi saya pensiun. Berarti saya sudah sepuh, tapi di sini banyak sesepuh, jadi saya bersemangat. Ada guru-guru saya semua ya. Jadi yang pertama itu adalah sebagai mantan demonstran, masih sekarang gue bilang apa Amra ini masih nakal, saya masih memimpin 109 guru besar gagalkan undang-undang pilkada. Oh, iya, iya. Iya, guru besar Unhas ini yang kepala batu ternyata cair juga itu. Saya itu memujuk ya. Jadi bilang masih nakal, masih memimpin demonstrasi seperti itu. Yang kedua adalah saya membaca dan saya menemukan bahwa ada jiwa Bugis dan saya belajar luar biasa kepada Jenderal Yusuf. Yang pertama adalah saya dulu tahun 80 menjajah Cina di Makassar. Jenderal Yusuf menempelin Cina, namanya Lin Solio. Ketika pakai celana pendek masuk di istana. Dan yang kedua adalah pemberanian beliau menggap gereja di depan Presiden Soeharto. Itu aslinya Bugis, tentara Bugis. Ya, ada tentara bahwa kalau bangsawan sudah marah, hati-hati kok, bangsawan asli ini ya. Hati-hati kok, waspada kok. Memakai lada itu. Ya, itu dua hal yang menarik. Yang dua hal lagi menarik lainnya adalah ada keajaiban. Saya tidak bilang keajaiban, tapi gaib. Yang pertama adalah beliau ini sebagai tentara Bugis Andi tidak menonjol di antara 3 sejawat ini di dalam menonjolkan Supersemar. Padahal peranannya luar biasa karena dia yang disuka sama Soekarno. Yang bisa berhubungan dengan Soeharto. Kalau Basuki Rahmat sama siapa satu lagi, dia tidak terlalu itu ya, tapi dia yang itu tidak menonjol. Nah, apa yang saya sebut sebagai kegaiban adalah misteri sampai sekarang ini Supersemar itu di mana? Sehingga kami ini yang muda-muda pernah menganggap bahwa komitmen luar biasa dari Jenderal Yusuf menjaga negara ini luar biasa. Itu anugerah luar biasa. Kegaiban kedua adalah soal Karni Sekar. Yang sampai sekarang tidak terungkap. Kuburnya saja tidak disebut. Dan ini luar biasa. Tentu hubungan personal antara beliau dengan Karmu Sakar, mantan komandannya itu adalah luar biasa. Jadi ini di atasnya juru damai. Dia tidak hanya mendamaikan, tapi dia meredam. Dan itu tidak dimiliki banyak orang Indonesia. Dalam situasi sekarang ini, malah tidak jelas mana tokoh-tokoh, mana ulama-ulama, Kamboja semua. Pada saat kesaksian harus diberikan. Dari percuma. Itu ya. Apalagi, kenapa Jenderal Yusuf marah? Dia tentara Bugis, saya ini tentara Bugis, bukan tentara Jawa. Tidak ngerti itu manunggal. Saya laksanakan itu manunggal. Dia curiga bos. Saya bilang, jadi ini luar biasa. Ini kalau saya itu belajar ilmu sama ponakannya saja. Waktu saya pertama kali jadi staf ahli di BC Gambaran, kau jangan berubah. Kau boleh kerja tapi jangan berubah. Itu masuk akal. Susahnya gue rasa. Jadi itu yang saya lihat. Tapi dalam ini dikemukakan 4 karakter khas dari kepemimpinan Jenderal Yusuf. Yang pertama tadi sudah dibahas, netralitas politik ini susah. Saya sendiri bagaimana ya langganan disebut sama
Laksus pasukan tidak 2 kali 3 kali saya ditangkap karena dia ngobrol. Sehingga kalau saya diambil di anu bersahabat pelanggaran ini. Nah kan UI katakan bahwa tiada kata nyerah dalam perjuangan. Satu kali satu kali juga kenapa kepala batu mentong itu. Ya, belum tulis waktu itu nggak ada papanya tulis waktu itu. Sementara waktu itu ya. Nah, tapi yang luar biasa adalah teman-teman di Kodam bilang kalau kau keluar dari sini kau akan jadi pemimpin. Karena memang digodok rata-rata yang sudah jadi tahanan itu sudah hidup ya dalam berbagai apa namanya itu sarana ya. Nah, apalagi yang kedua adalah pendekatan persuasif saya sudah jelaskan tadi ya. Nah, ada orang bilang lagi lebih bagus kita di apa namanya itu dimarahi sama orang bodoh daripada dipuji sama orang sidrap begitu halusnya. Jadi kita sebut sebagai Solo ini yang Solo lagi ketik getah. Ya, kalau saya dari Maros, komputer namanya Solo Giran. Ya, beda-beda kan tetangga sama saya tambah ke Bone. Itu saya besar di lorong, jadi watak lorong. Tidak ada kompromi karena apa, merasa bahagia kalau tertindas. Bikin perlawanan, itu orang lorong itu bikin perlawanan. Nah, ketiga adalah integritas pribadi. Tidak ada. Salah satu integritasnya tadi itu menjaga bersemar, bagaimana keharmonisan tidak muncul sebagai hal yang fenomenal, semuanya menjadi lewat begitu saja dan diterima oleh sejarah. Itu hal yang luar biasa. Kemudian tadi saya sudah jelaskan juga adalah prinsip penghubung. Dia adalah simbol tokoh Sulawesi Selatan, ya, yang mempunyai integritas nasional. Ya. Oke, karena saya sarjana ekonomi, saya doktor ekonomi, maka tapi saya ahli ekonomi kesehatan, ya. Jadi saya bisa membahas mengenai aspek yang luar biasa dari beliau. Banyak pejabat, menteri, jadi wapres, tapi tidak ada oleh-olehnya untuk Makassar khususnya. Ketika beliau menjadi menteri perindustrian, apa yang dilakukan? Banyak sekali PLTU, pelabuhan, 5, 17 di sini anunya, oleh-olehnya. Nasa, jadi ada menesa, dia tidak merasa besar, dia sudah bilang, dia menitip tadi, yang ada sekarang ini peninggalannya Jenderal Yusuf, tidak ada yang baru, ada yang baru tuh mall, tidak ada waktu bikin mall saja, bikin apa, dari urus pilihannya kekayaannya, so ada urus beras saja nanti. Nggak bikin masjid jadi. Jadi masih banyak urusannya mereka itu. Sorry, ini saya bicara fakta. Dengan saya jadi dosen saya sudah 42 tahun. Saya lebih banyak apa itu sudah 70 tahun saya melihat semuanya, saya merasakan semuanya. Jadi saya wajib bersaksi ya. Saya kira itu sebagai pengantar bahwa di dalam AI disebut beliau itu arsitek pendukung di belakang gitu ya. Nah, ada satu lagi ini yang banyak di generasi saya juga kena itu apa itu namanya gila jabatan. Beliau itu tidak. Jadi dia apa nama sikap itu luar biasa bilang mau apa tidak. Malah ketika mau diganti di BPK beliau terima dan di BPK beliau eksis lagi ya pertama kali. Jadi banyak sekali yang bisa kita gali saya buka di YouTube beribu-ribu tuh tulis mengenai beliau ya tulisan-tulisan jadi luar biasa. Jadi saya kira itu juga bahwa kita ini ada Karum itu 2 periode jadi DPR pusat 2 periode jadi beliau lebih banyak apa namanya itu bersentuhan ya. Saya kira itu dari saya yang menonjol adalah 2 kontroversi tadi, kemudian apa namanya oleh-oleh ya dari banyak sekali sekarang kita lihat ini ternyata investasi dari Jenderal Yusuf ini tidak ada apa yang baru di Makassar ini kecuali tadi itu mall ya tidak ada yang kita jadi kita nanti minta lagi kepada
juru bicara lainnya merasa eh, orang sukses tapi dia pemain nasional kita lihat ya. Ya. Saya kira itu dari saya sebagai pengantar sesuai dengan keterbatasan saya. Saya cuma kecintaan saya kepada beliau itu saya ekspresikan dengan bangga mengamati terus ini eh, sahabat saya dengan beliau ya, yang di Heri ini. Jadi saya ini sehati ya. Jadi biasa hanya dia yang berani meraih saya. Lain anak muda sebaya saya tidak boleh mungkin meraih. Hanya dia yang berani mengingatkan saya. Ya, terima kasih kepada Andi Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Oke. Kalau Pak Amran bicara lebih panjang lagi, panitianya berdebar Pak. Soalnya kata-katanya mulai masuk kiri kanan begitu ya. Serangan dari floor. Yang jelas dia bilang kalau pemimpin kelas Pak Yusuf meninggalkan jejak warisan yang baik. Pemimpin sekarang mungkin dia ingin katakan justru menggarong ya. Itu beda. Ya, saya coba artikan Bapak betul. Baik, Bapak Ibu sekalian, bicara ketiga adalah Kolonel Infanteri Bapak Indra Kurnia. Ya, saya kira sektif dari militer akan disampaikan kepada kita. Saya nggak tahu apakah beliau pernah merasakan sentuhan langsung dari Jenderal Yusuf ini atau kita mendengarkan cerita kabar yang baik tentang Bapak Jenderal Yusuf. Saya persilakan. Tepuk tangan untuk beliau. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-Bapak narasumber, Bapak-Bapak audiens yang berhadir, Ibu. Baik. Saya mohon izin, saya dalam kapasitas mewakili Bapak Panglima. Permohonan maaf dari Bapak Panglima karena pada waktu yang bersamaan beliau juga ada kegiatan, ada kalau tidak salah. Jadi kami, saya Kolonel Infanteri Indra Kurnia, jabatan sehari-hari sebagai staf ahli Pangdam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ditunjuk untuk mewakili beliau. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bisa merangkum apa yang diinginkan oleh beliau. Poin atau pokok-pokok penting tadi sepertinya sudah disampaikan oleh narasumber terdahulu, baik itu masalah ketokohan dan keteladan beliau. Namun mungkin dari kami, dari perspektif TNI, mungkin ada beberapa hal yang dari beliau kami bisa teladani, ya. Di antaranya adalah beliau itu negarawan, ya, dan nasionalis. Ini sudah disampaikan oleh bapak-bapak terdahulu, bagaimana beliau bisa merangkul seluruh komponen bangsa. Ya, beliau adalah tokoh nasional yang bisa merangkul seluruh komponen bangsa. Kemudian beliau adalah pribadi yang sederhana dan merakyat. Istilah belusukan ini sebenarnya sudah ada zaman beliau dulu, cuman mungkin konteksnya lebih banyak di lingkungan prajurit, Pak. Beliau sering ke barak-barak, beliau sering menanyakan bagaimana kabarnya prajurit, ya. Beliau sering menanyakan apa yang prajurit-prajurit dapatkan dan sebagainya. Jadi beliau, di istilahnya kami itu, beliau adalah bapak para prajurit. Jadi Bapak M. Yusuf itu di istilah kami itu adalah bapak para prajurit. Sampai dengan saat sekarang walaupun beliau menjabat Menhan Pangap itu tahun 80, tetapi nama besar beliau itu tetap dikenang
oleh generasi penerus TNI. Saya kira tidak ada TNI yang saat ini yang tidak mengenal kiprah beliau. Ya, begitu besar pengaruh beliau di lingkungan TNI. Kemudian bagi seorang prajurit tentu mereka punya prinsip, dan salah satu prinsip yang mungkin bisa kita domani dari beliau adalah beliau memegang teguh integritas, kejujuran, dan bahkan pada saat pensiun pun katanya beliau tidak meminta apapun. Jadi saya lihat ini memang harus betul-betul ada dalam diri prajurit, punya integritas, Pak. Ya, punya integritas tidak bisa diombang-ambingkan oleh pengaruh atau paham apapun. Kemudian dari aspek kepahlawanan kita lihat beliau adalah salah satu tokoh penting yang memadamkan pemberontakan di Sulawesi Selatan. Bagaimana kiprah beliau tadi sudah disampaikan oleh narasumber, ya. Kemudian juga beliau pernah menjabat di kabinet, mulai dari kabinet zamannya Pak Soekarno dulu sampai dengan zamannya Pak Harto. Beliau menjabat terakhir adalah Menteri Pertahanan dan Panglima ABRI. Kemudian juga beliau dikenal sebagai tokoh yang memberikan rasa aman, sejuk di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah prajurit. Ini mungkin beberapa karakter yang tadi yang disampaikan oleh bapak-bapak narasumber dan saya coba tambahkan sedikit. Kemudian yang mungkin yang agak penting yang perlu saya sampaikan adalah beliau salah satu adalah tokoh pencetus kalau sekarang namanya TNI Manunggal Membangun Desa. Kalau dulu namanya Ibu Masuk Desa. Tahun 80, tahun 80 beliau pertama kali mempelopori program ABRI Masuk Desa dan sekarang sudah tahun 125, Pak. Jadi tahun 80 itu program yang pertama, yang sekarang sudah 125, ulangi 125. Itu pakai namanya. Dulu namanya AMD, sekarang PMMD. TNI Manunggal Membangun Desa. Tapi manunggalnya itu apa? ABRI Masuk Desa atau ABRI Manunggal Membangun Desa. Jadi sebenarnya konsep beliau ini sangat strategis, Pak. Ya, saya tidak tahu ternyata konsep beliau itu juga dipakai sekarang, membangun dari desa. Karena konsepnya AMD itu setidaknya ada 3, Pak. Konsepnya AMD atau TMMD, yang pertama adalah akselerasi pembangunan. Jadi TNI memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk mempercepat program-program pembangunan melalui AMD atau TMMD. Yang kedua adalah pembangunan dari desa. Jadi yang sebenarnya yang mempelopori pembangunan dari desa ini adalah program AMD-nya Pak M. Yusuf. Yang ketiga adalah ya ini untuk TNI sendiri adalah meningkatkan citra TNI di mata masyarakat, nama baik TNI. Jadi program-program itu diharapkan berimpact terhadap bagaimana masyarakat melihat TNI ya sebagai bagian daripada rakyat. Kemudian satu hal lagi yang mungkin penting kita bagi masyarakat sosial, karena beliau ini adalah tokoh, bukan saja tokoh TNI tapi juga tokoh Sulawesi Selatan, bahkan tokoh nasional. Mungkin sudah selayaknya juga beliau mendapatkan gelar pahlawan nasional. Ya, saya lihat di beliau sudah diusulkan kalau tidak salah oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pahlawan nasional. Ini sedang berproses. Mudah-mudahan mungkin bisa ya dalam waktu dekat beliau mendapat gelar pahlawan nasional. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Indra Kurnia, sejuk juga kalau kita mendengarkan ya. Dan yang terakhir saya garis bawahi, Pak, bahwa sekarang tetap dipakai. Jadi beliau ini visioner ya, membangun dari desa ya, sampai sekarang masih dipakai. Baiklah kalau begitu kita berdiskusi sekarang dan saya kira banyak komponen yang hadir di sini ya.
mulai dari akademisi sangat senior, Bung Budi Heri Skandar, dan tokoh-tokoh yang lain yang berbicara untuk memberi masukan atau umpan balik kepada kita semua, karena kita ini sampai jam 7, jadi mungkin kalau memberikan tanggapan-tanggapan boleh dipersingkat, namun itulah ada sasarannya. Ya, oke, silakan. Ini sasaran yang kedua yang pertama Pak Najib, ya, Pak Najib, silakan Pak Najib. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najamuddin Majid, ya, dari dipanggil Naja. Seperti kita ketahui bahwa almarhum Jenderal Yusuf itu wafat pada tanggal 8 September tahun 2004. 2 tahun sebelum wafat, beliau datang ke Masjid Al-Barkas ini salat Isya berjamaah. Dan seingat saya itulah kedatangannya terakhir beliau, ya, 2 tahun sebelum wafat. Dengan sangat santainya setelah salat Isya, beliau dilantik doa, terus bersandar berhalaqah dihadiri beberapa pengurus. Beliau menyampaikan 2 obsesinya. Yang pertama, keinginannya membangun lembaga pendidikan di sebelah baratnya masjid, bekas gedung rektorat yang berskala internasional. Bahkan saya sampaikan karena saya sudah di sana waktu itu. Saya ingat betul. Bahkan beliau berseloroh, kalau perlu kita belajar di Al-Azhar, kerjasama Al-Azhar. Terus yang kedua, obsesinya beliau juga menceritakan bahwa saya ini memiliki banyak cendramata dari beberapa pemimpin dunia. Ada Al-Quran tulisan emas, ada pedang dari emas, banyaklah gitu. Sehingga beliau menunjuk, ya bagus kalau bikin museum di sini di depan, di atas tempat wudhu ini yang sebelah kanan itu. Nah itu. Yang pertama, kalau pengurus waktu itu kita tindak lanjuti kira-kira 6 tahun lalu, ya. Nah, kita sudah mempersiapkan perencanaannya untuk sekolah, membuat gambar, bahkan dengan biaya tidak sedikit, ya, 1 M itu gambarnya itu dibuat oleh Dr. Fauzan Ahmad Nu'man, anaknya yang buat arsitek masjid ini, dan sudah selesai gambarnya semua. Kemudian kita periksa tanah di laboratorium mekanika tanahnya Uni, itu 500 juta, ya, biaya sudah keluar. Kemudian kita menyurat ke Pemprov, karena memang tanah di sebelah ini, untuk masjid ini, itu tanah atas nama Pemprov. Itu hendak beliau juga sebenarnya. Karena waktu Pak Gubernur Amiruddin itu menanyakan ini, bagaimana kalau nama almarhum saja di sertifikat. Tapi beliau tidak, jangan. Nanti kalau atas nama Pemprov, di tanah negara, tidak hilang itu. Kemudian ada yang bayar pajaknya, katanya. Itu begitulah obsesi beliau itu. Sehingga ya atas nama Pemprov. Malah pernah waktu zaman Pak Sahrul jadi gubernur 2 periode itu, pernah mau mencoba membuat kantor dinas di sebelah, ya. Bahkan bongkarannya itu sudah jadi terus itu, turunan. Kita lapor ke Pak JK telepon Pak Sahrul bahwa itu rencana mau dibikin sekolah. Pak Sahrul hentikan, artinya menghormati keinginan beliau gitu, ya. Nah belakangan kita beberapa kali suratlah kita layangkan ke Pemprov untuk menindaklanjuti gagasan beliau itu. Nah belakangan ini malah satu taruh ketua DPR itu dipansus itu persimpahannya itu. Bahkan pansus pertama itu tidak ada kesimpulan, bahkan bisa nggak tahu berapa kali jalan-jalan konsultasi di pusat perusahaan aktif. Nanti pansus kedua kebetulan Pak Sele itu yang ketuanya, ya, akhirnya disimpulkan setuju dialih fungsikan tanpa merubah nama sertifikat. Ini yang membuat kita juga kurang semangat, ya, karena kita kan mengharapkan itu coba, ya. Dan sampai sekarang malah dijadikan RTH yang tidak bertuan itu. Mangkrak di sebelah itu dengan bikin apa di sebelah. Ya. 8 bulan sebelum Pak Gubernur sekarang ini lengser, ya, periode pertamanya sempat datang ke kediaman Pak JK minta izin
Menko Terus mendampingi Pak JK waktu itu, minta izin supaya delegasinya katanya membuat taman ya, taman jogging itu. Nah, itulah dibuat ini. Tapi setelah lengser, macet ini bangunan sampai sekarang tidak jalan lagi. Ya. Bahkan sempat waktu itu kita sampaikan juga bahwa sebenarnya ini untuk pendidikan. Dia bilang bisa, nanti di tengah-tengahnya bisa bikin sekolah di situ. Itu ini karena sudah anggarannya sudah 2 kali jalan ya. Kira-kira gitu. Jadi saya tentu secara pribadi apalagi ya kecewa lah dengan tidak apa yang obsesi beliau itu belum padahal sebenarnya kita bayangkan andai kata pola itu dibuat berdiri dan secara internasional saya rasa mungkin lain ceritanya. Baik, ini surat ini aja mengingatkan aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Bapak aja sangat bermanfaat Bapak sampaikan di sini ya, tiga hal ya dari diskusi kita soal pembangunan sekolah, museum, dan tadi adalah kita beri usulan kepada pemerintah untuk pahlawan nasional. Ini sangat-sangat menarik sebagai catatan dari ngobrol kita pada pagi hari ini. Udah Pak Prof, silakan. Saya Mirin Taha. Alhamdulillah beliau sehat walafiat, umur 88 ya, 9 ya, wah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya mengenal Pak Jenderal Yusuf dalam 3 dimensi. Pertama sebagai mahasiswa. Sayalah mahasiswa yang paling banyak dikasih ikut kalau dia meninjau ke daerah. Dan saya ada pengalaman ketika ada latihan pertempuran di dekat Kupa. Waktu itu saya berdiri di belakangnya. Kemudian di samping saya, sekretaris saya namanya Baharudin. Kemudian Andi Sosial sebelah sana. Tiba-tiba ada peluru mortir jatuh dekat kita. Pak Yusuf terus ke pinggir laut, guling. Dan saya ikut. Karena teman saya kena betisnya. Tidak bisa jalan. Mata. Andi Sosial juga kena. Betisnya juga tidak. Itu saya tidak bisa lupakan. Yang kedua, ketika beliau pada waktu pelantikan Rektor Unhas, Dr. Nasir, waktu itu selalu demo tiap hari. Beliau putuskan kumpul semua mahasiswa di Wisma dekat Hasanuddin. Dan satu peristiwa yang tidak bisa lupakan, waktu itu saya disuruh jabat tangan dengan ketua CKMI. Ya, satu-satunya orang yang disuruh jabat tangan dengan CKMI itu saya. Saya ketua HMI Indonesia Timur yang pertama, mulai tahun 63. Dan saya ketua Dewan Mahasiswa IKIP yang pertama, mulai tahun 64. Ada itu peristiwa luar biasa. Kemudian setelah itu, pada hari itu, beliau perintahkan kepada pembantunya, siapkan pakaian. Besok harus masuk Walma. Jadi Walma yang pertama, mahasiswa yang pertama itu pada waktu itu. Besoknya selama Ramadan saya harus ikut. 1 bulan lamanya. Itu saya tidak bisa lupa. Dan itu saya sudah tulis semua dalam buku saya.
ya. Jenderal Yusuf, Panglima Prajurit. Dari tangan beliaulah Sulawesi Selatan menjadi daerah yang aman. Hanya beliau Panglima yang paling berhasil yang mengamani wilayah itu. Beliau itu adalah seorang bangsawan. So, sudah paham. Oh maaf ini ada tadi yang dia understand. Boleh saya cerita sedikit ya? Boleh, boleh. Jadi kami wajib latih pertama saya di Pakato. Sesudahnya itu di Madino. Waktu itu Halide masih pacaran dengan Merian. Waktu itu komandan Kodiklot masih pacaran dengan mahasiswa Fakultas Sastra. Kita ingat semua itu. Mohon maaf tidak ada rahasia hari ini. Dibuka. Tapi saya beritahu bahwa saya ini sudah 88 tahun umur. Hampir 89. Ya. Hampir saya lahir tanggal 3 April 1937. Masih zaman Belanda. Alami semua zaman Jepang. Alami semua zaman NIT. Alami semua jalan Orde Lama. Alami Orde Baru. Alami reformasi. Semuanya. Jadi Pak Yusuf itu saya tulis dalam buku saya. Ada 2 buku saya. Semua ada Pak Yusuf saya tulis. Ini memperlihatkan ketegasan beliau sebagai seorang prajurit. Ketika keadaan darurat, dia andi masyarakat disuruh tangkap saling hadir dan dia tidak bersedia. Pak Yusuf ambil lagi dengan ambil pangeran perkara ini. Hidup mahasiswa. Luar biasa. Bukan andi masyarakat karena alasan sakit, lalu tanggung jawab diberikan kepada Pak Yusuf. Itu contoh seorang pemimpin yang memiliki ketegasan yang saya tulis dalam buku saya begini. Polisnya keamanan di Sulawesi Selatan dan Tenggara tidak dapat dilepaskan dari sosok Jenderal Yusuf. Sebagai seorang tentara, Yusuf adalah panglima komandan militer yang paling sukses membuat tanggung jawabnya menjadi lebih aman. Dia seorang bangsawan. Waktu kecil namanya Andi Momang. Maaf ya. Anaknya Karaing Kajuara. Tapi tidak pernah memakai Andi. Tidak mau memakai Andi. Beliau memiliki kejujuran. Ya, jadi memiliki kecerdasan yang luar biasa. Lebih dari IQ yang biasa. Iya, Amerika. Nggak gampang. Ketaguan dalam bidang taktik dan memiliki kemampuan bertindak tegas pada saatnya ini diperlukan. Saya kenal beliau waktu sebagai mahasiswa dan sekarang saya kenal beliau sebagai anggota BPH Provinsi Sulawesi Selatan. Saya BPH Kesra dan BPH Keuangan Sulawesi Selatan. Ini tidak bisa saya lupa. Waktu itu Yusuf Kap namanya. Iya. Hilang pialanya. Oh, saya disuruh Pak Lamo bikin surat.
Saya bikin surat. Ya. Beliau tanda tangan. Suratnya Pak Lama saya yang bikin. Dan dia baru yang tanda tangan. Lalu saya disuruh menghadap kepada beliau sebagai Menteri Perdagangan. Tidak panjang saya ini. Banyak. Ah, kira-kira lagi 3 menit, 3 menit lagi. Ya, silakan. Saya berangkat ke Jakarta dengan Pak Tompo. Pak Tompo ya. Saya menghadap beliau bahwa rakyat Sulawesi Selatan menghendaki Yusuf kedua. Wah, setelah baca suratnya Pak Lamo, dia merasa senang sekali. Saya tidak keberatan, silakan lanjutkan. Dan dia bilang, kamu mau kemana? Tapi dia bilang, kau ke Bandung, saya kasih mobil. Saya dikasih mobil itu untuk pergi ke Bandung waktu itu dengan Pak Tompo. Ya itu sudah yang kedua. Yang ketiga, saya tidak bisa lupakan pada tahun 77-78 saya di Belanda. Sampai semua surat kabar Belanda waktu itu memuat penunjukan beliau sebagai Panglima TNI. Dan dia sebut Kapolri Jenderal. Jenderal yang cantik dan manis. Tujuannya Belanda pada waktu itu luar biasa. Itu tahun 77-78. Jadi saya itu mengenal beliau sangat dekat sekali. Mungkin lebih daripada Andi Iskandar saja ini. Saya berkali-kali di rumahnya. Di rumahnya Jalan Senopati, saya sama-sama di Baso Amir. Di rumahnya di Jalan di Jalan Teku Umar. Saya ditugasi oleh Yusuf Kalla untuk mencari bagaimana Masjid Al-Markas ini dikelola dengan baik. Saya ketua timnya. Anggota tim saya siapa namanya? 3 orang saya. Prof. Anwar Arifin barangkali. Setelah saya keliling Jakarta, Jogja, langsung ke Kuala Lumpur, lalu keliling. Saya pulang, kita rapat di Hotel Kartika Chandra. Pak Yusuf yang pimpin. Saya disuruh melaporkan konsep laporan yang akan disampaikan kepada Pak Yusuf, pada Jenderal Yusuf. Saya sudah siapkan semuanya, dan pada malam harinya kami rapat di rumahnya di Jalan Teku Umar. Saya disuruh melaporkan apa yang untuk mengelola Al-Markas ini. Saya tinjau semua, 3 masjid di Malaysia saya tinjau. Saya dengan Anwar Arifin dan dengan siapa lagi itu Hamzah Haq. Ya, bertiga saya. Saya sudah susun semua. Alhamdulillah, beliau senang sekali. Saya bilang, barangkali Bapak tidak kenal lagi saya. Sudah, saya ingat kali. Luar biasa itu. Jadi, beliau itu adalah orang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Dan ketegasan dan kecintaan yang luar biasa. Jadi bukan hanya panglima prajurit, bukan hanya panglimanya prajurit, tapi panglimanya mahasiswa juga. Panglimanya perguruan tinggi, panglimanya masyarakat Sulawesi Selatan. Itu Pak Yusuf, Jenderal Yusuf. Tapi beliau itu memang luar biasa ya. Karena itu saya tulis lengkap dalam buku saya. Ada 2 buku saya. Ya,
lengkap saja sulit. Dari operasi militer ke operasi ke beras dan kebun. Kemudian di sini saya putus. Ketika beliau memutuskan secara langsung untuk mengambil alih itu Permesta. Waktu Pak Matalatak ragu-ragu menangkap Laksamana Hade dan Nasution tidak membenarkan itu, langsung Pak Matalatak diganti dan dengan cuti dan diangkat Pak Yusuf sebagai pelaksana waktu itu, dibantu oleh Andi Pangeran Petarani, dan Andi Pangeran Petarani ditunjuk sebagai kolonel, pangkat kolonel tituler. Jadi saya sebenarnya itu dengan Pak Yusuf itu luar biasa. Kalau saya ingat betul itu beliau itu Ingatannya semuanya. ya itu resikonya. Pokoknya saya mengenal betul beliau itu. Bangka Yusuf Kala saja dengan saya yang Ya. jadi masjid ini saya itu tahu waktu masih rapat pertama di rumah sakit akademi kita di lantai 2. Jadi kita rapat terus beberapa malam. Pak Yusuf. Dan setelah masjid ini selesai, saya diminta untuk bagaimana akan dikelola dengan baik. Tugas Dan itu tadi saya sampai ke Malaysia. Kemudian saya masih ditunjuk lagi untuk mengelola bagaimana pendidikannya. Ya. Jadi saya dengan Alimin itu membina pendidikan. Saya tapi Pak Sukala tidak mau. Pak Sukala tidak mau membuka sekolah yang ada. Jangan menjadi saingan dari Akira. Ini memang mendebar. Pak itu Pak Yusuf Kala tidak mau karena Akira ada. Oh, Nisin, bro, udah cukup. Nanti kita kasih ke yang lain. Ya, lagi. Terima kasih banyak. Oke Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Ya, saya terlalu panjang barangkali. Ya, sudah cukup. Ya, sudah cukup. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya. Tepuk tangan sekali lagi buat Profesor Zainuddin Taha. Ya, nikmat apa lagi ya yang kita dustakan. Ingatan masih bagus, mata masih bagus, suara masih lantang, dan kita mendapatkan Kelemahannya. Nah. Sudah berani beristri. Nah, tidak baik kacamata. Saksi benar, saksi mata dan saksi dengar ini peristiwa sejarah itu. Jadi kita mendapatkan yang genuine dari pagi hari ini dalam ngobras. Saya persilakan mungkin sharing yang kedua sebelum kita serahkan ke narasumber. Nanti Andi Heri mungkin ada kasih kesaksian. Oh, cukup ya. Silakan Pak Arifin, Prof. Arifudin Geteng, silakan. Ya. Prof. Rahman Geteng. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saya teringat setelah Pak Naja tadi mengemukakan mengenai kunjungan beliau yang saya catat, kunjungan beliau terakhir salat maghrib sampai isya. Waktu itu sudah pakai kursi roda. Saya bersedia aja untuk ngomong-ngomong. Kebetulan waktu itu saya sebagai ketua BPH Pendidikan. Bukan, saya sebagai imam besar menggantikan almarhum
Naim, ya. Pertanyaan beliau, bagaimana etikanya? Saya bilang alhamdulillah berjalan dengan baik, Pak. Kapan dibuka SD-nya? Saya tidak bisa menjawab, hanya saya katakan nanti akan dibicarakan dengan Pak JK. Dan karena saya anggap sebagai amanah, saya sampaikan sama beliau. Beliau mengatakan kita selalu siap, tapi kita mencari waktu yang tepat. Kita tidak mau membuat sesuatu yang asal-asalan. Itu beliau katakan. Yang kedua, saya hubungkan dengan apa yang dikemukakan oleh pembicara pertama tadi mengenai 7 hal yang dikemukakan 77. Saya kira ini prinsip di dalam Islam. Rasulullah mengatakan khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik sesuatu itu yang tengah. Ya, si 77 Pak Sogi. Terakhir dari pembicaraan pembunuh terakhir pada waktu itu, ya, saya diamanati, ya, sekali lagi supaya ini menjadi catatan bagi kita pengurus semua. Usahakan dalam waktu singkat untuk membuka SD, ya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluannya silakan laporkan kepada saya. Tapi setelah saya sampaikan sama Pak JK, ya itulah yang kita tunggu-tunggu, kapan waktu yang dikehendaki beliau. Pasti ada program dan perencanaannya yang baik. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai yang terakhir mungkin Pak Rum ingin menyampaikan sesuatu, Pak. Ya, terima kasih. Tambah-tambah saja yang ini kebetulan pengalaman saya waktu pemilihan gubernur tahun Laguna 93. Kebetulan saya waktu itu wakil ketua DPR mendampingi Pak Jenderal Bempa Mapangara dan saya ketua panitia pemilihan, ya, yang pertama kali kita laksanakan secara terbuka menyerap aspirasi dari semua kalangan. Peran Pak Jenderal Yusuf waktu itu karena Pak Bempa ini juga bisa berkomunikasi dengan beliau, dia melaporkan tentang perkembangan persiapan pemilihan gubernur Sulawesi Selatan. Dan waktu itu ada beberapa calon dari TNI, ya, ada beberapa jenderal, dan tentu itu memerlukan petunjuk dari yang lebih senior, yang lebih tahu. Dan waktu itu Bapak Jenderal Yusuf bersedia, dan satu penyampaian beliau, iya aja nih nasang, kan kita selalu pakai bahasa Bugis dengan Pak Bempa, aja nih mau bicara Kak Jolo di Menteri Boleh. Ya kita tahu itu beliau tinggal di Tauku Umar, di belakang rumahnya itu Jalan Cendana. Dan itu berlangsung kurang lebih 1 minggu, ada 3 orang yang dia komunikasi, ya. Waktu itu kan zaman Golkar ada 3 jalur, ya. ABG, ABRI, Beringin, ya, Mendagri dan Golkar. Nah, jadi yang pertama yang beliau hubungi adalah Panglima TNI, Panglima ABRI, Pak Faisal Tanjung. Itu bisa dibilang begitu dia sampaikan karena selalu dia lewat telepon saya semua. Dan setiap perkembangan dari 3 orang ini pasti segera dia sampaikan ke Pak Bempa.
saya karena saya ketua panitianya, Pak Bempa juga segera melapor ke ketua panitia. Nah, yang paling cepat itu Pak Faisal Tanjung. Begitu dia bicara langsung siap, selesai, satu selesai. Yang kedua Pak Mendagri. Nah, Pak Mendagri ini Pak Rudi ini waktu kami sesudah beliau bicara, kami melapor bertiga dan Pak Gubernur waktu itu Pak Amiruddin, Pak Bempa dan saya. Nah, beliau menceritakan banyak hal komunikasinya dengan Pak Jenderal Yusuf. Dan ya, karena dia anak buah langsungnya dulu, ya pasti dia bilang kalau dari beliau ya pasti Pak itu yang keputusan yang bagus. Jadi sudah dua, ya selang 2 hari kemudian, ada di teleponnya Pak Jenderal Yusuf ke Pak Bempa, ya puran itu bicara di Menteri Bolain langsung. Nah ini Pak Bempa pura-pura bodoh tong. Iya tuh langsung jenderal wah ini ada 2 jenderal, dua mayor jenderal. Nah, jadi Pak Bempa, tigain ropong, tigain. Iya itu Panglima yang waktu itu Pak gunakan Pangdam. Ya. Nah, selesai urusan. Ya, yang tadinya sulit kita pecah karena Pak Eteng Amin juga ini sangat ngotot. Ya, pengalaman saya waktu itu saya pernah dikurung ada kamar kecil di lapangan tenis di Gubernuran itu. Ya, di situ saya dikurung karena dia ngotot. Saya banyak pendukung didukung Pak Andi Matalata. Dan tidak, bukan Bapak yang didukung Pak Matalata. Ada tertulis. Itu dan tidak mengerti. Jadi alhamdulillah itu. Jadi banyak hal sebenarnya. Satu hal lagi yang terkait dengan Masjid Al-Markaz ini waktu peletakan batu pertama, begitu banyak pengusaha yang hadir dan dalam pidato beliau, ya pengusaha ini pengusaha nasional yang termasuk yang non Muslim. Ternyata ini masjid banyak sekali penyumbangnya. Ya, dan begitu cepat pembangunannya. Karena itu orang semua mau menyumbang. Ya. Sehingga ya itu yang non Muslim juga banyak dia mau dibiayai di sini, bukan hanya masjidnya. Ya, dan itu makanya ini masjid ini begitu cepat ya pembangunannya karena itu penyumbangnya tidak dihubungi, menawarkan diri untuk menyumbang. Dan itulah saya kira yang kesan. Ada satu yang pengalaman saya juga. Jadi ini yang saya alami semua waktu tahun 87 sidang umum MPR. Ya, karena beliau juga anggota MPR waktu itu dari BPK, ya keluarga besar Golkar lah semua. Saya kebetulan menunggu sidang, duduk di rel paling belakang. Saya jarak 5 kursi antaranya. Aku memang mikir dekat. Ada pikiran mau dekat-dekat juga untuk paling tidak jabat tangan, foto bersama. Tiba-tiba ada tokoh Sulawesi Selatan juga, pejabat di Jakarta. Kalau saya sebut pasti kita tapi jangan lah. Ya, mau foto. Belum dia duduk, Pak Jenderal Yusuf langsung bilang, kamu apa di sini? Ya. Mau foto pun, kopi saja sama bosmu. Tidak jadi foto seperti tempat pamit juga. Akhirnya saya takut-takut. Padahal saya sudah jarak 5 kursi antaranya. Ya itulah kesan saya bahwa beliau memang orang yang sangat bijak, sangat berwibawa ya, dan sangat peduli terhadap bukan hanya terhadap tentara tetapi kepada seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Tepuk tangan buat Harum yang juga memberikan kesaksian langsung. Jadi moral story-nya saya kira kita dapat bahwa semua orang berbondong-bondong ingin membantu karena pribadi Pak Yusuf yang luar biasa ya. Lahirlah masjid ini. Baik, saya kira sudah menjelang jam 7. Narasumber kita akan memberikan respon balik mungkin 5 menit untuk kita tutup acara
ngobras yang secara rutin insya Allah akan kita gelar kembali di halaman Masjid Al-Markas ini. Saya persilakan Prof. Aris Munandar. Eh, ya, karena ini semua narasumber juga yang bicara sebenarnya. Jadi catatan saya terakhir itu adalah ada ungkapan Belanda yang mengatakan ada yang namanya kearifan sejarah yang saya pelajari dulu waktu mahasiswa ini. Ditulis Overditten what student in it. Jadi bangsa yang hebat itu adalah yang belajar dari sejarah bangsanya. Dan satu hal yang kita semua sadari bahwa dari Selatan tidak mudah juga lahir tokoh-tokoh besar yang sehebat beliau. Nah karena itu rasanya amat sangat disayangkan kalau ketokohan beliau dan seluruh jejak-jejak kebaikan itu berlalu begitu saja. Saya tadi bertanya ke anak saya, kamu kenal nggak Jenderal Yusuf? Jawabannya apa? Tidak. Itu Gen Z. Jadi generasi Gen Z ini sudah tidak kenal. Jadi saya bilang kalau begitu ayo kita pergi ke masjid itu. Nah, markas diskusi. Orangnya ada di sini. Kita ada di situ. Iya, dia mengaku begitu. Jadi saya bayangkan orang Sulsel, orang Sinjai lagi. Masa tidak tahu yang namanya Jenderal Yusuf? Sebelahnya Kajuang. Kapalan Nur. Sama Pak Kadisnya dulu, Pak Andi Heri di situ. Coba bayangkan. Nah ini yang saya maksud. Nah karena itu, mumpung tadi ada pesan dari Pak Najak juga mengatakan ada museum. Dan 2 tahun yang lalu juga sudah saya sampaikan. Kalau bukan museum, paling skala kecil, kita bikin corner dalam perpustakaan. Di situ ada sudut bacaan tentang Jenderal M. Yusuf. Dan ada 2 buku sudah koleksi ini yang bisa kita simpan di situ dari Prof. Zainuddin Taha. Itu harapan kita sebenarnya sehingga legasi dari beliau itu bisa memberi kearifan sejarah bagi kita, bagi anak-anak kita untuk ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak Pak Putri pulang harus kerja keras ya. Baik Pak Prof. Amal Rasak, silakan Pak. Saya juga diantar oleh anak saya. Tadi depan sepatu. Jadi dia orang Manado bilang lebih soy lagi dari anaknya beliau. Karena dia dari TK sampai SMA di Atira. Jadi dia cuma kenal Pak Yusuf. Dan kerjanya ke mall. Tambah rusak nih. Namanya apa begitu nih? Ini betul mesti jangan pergi ke masjid, ke mall. Jadi harus dikembalikan ke jalan yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak lihat Pak pengelola Al-Markas deg-degan kalau Bapak bicara. Ini bagus loh sebenarnya diskusi kita pagi ini ya. Sangat bagus. Cuman Bapak diantar sama anak Pak Prof. Zainuddin Taha masih bawa mobil sendiri loh. Diantar juga sekarang. Oh, cuci. Oh. Baik. Kita tutup dengan penyampaian dari Bapak Ari. Ya, silakan. Baik Bapak. Mewakili Bapak Panglima, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kami diajak untuk berdiskusi di sini, ngobrol bareng. Mungkin ini yang pertama saya hadir di sini Bapak. Dan ini luar biasa, Al-Markas ini tidak saja masjid ya, ternyata ada kajian akademis ya. Yang tadi saya agak grogi juga Pak, banyak profesor di sini Pak. Jadi ya ternyata banyak sejarah, banyak hal-hal yang tentang Bapak Jenderal M. Yusuf ini yang belum mungkin terdokumentasi ya, mungkin dibuat dalam bentuk buku. Tadi saya lihat ada 2 buku dari Prof, itu saya kira lengkap itu
karena ini pelaku sejarah, mudah-mudahan nanti bisa dipublish, Prof, ya. Baik, saya kira itu saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Indra Kurnia. Bapak Ibu sekalian, hadirin peserta diskusi Ngobras, acara yang rutin insya Allah disiarkan langsung di Radio Al-Markas, channel YouTube dan juga TikTok. Alangkah eloknya pagi hari ini kalau kita pulang berdiskusi dan menyimak apa yang menjadi pesan dari diskusi kita soal pahlawan nasional, membangun museum, ya, kemudian membangun lembaga pendidikan, ya, agar Sulsel ini semakin cerdas orang-orangnya. Acara ini kita mungkin bukan ditutup ya, ada statement dari Bapak Andi Heri Iskandar. Kita beri tepuk tangan untuk Pak. Sekedar ini Pak, buat oleh-oleh buat kita dari diskusi ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya senang sekali. Pertama terima kasih mewakili keluarga kita melakukan diskusi tentang Pak Yusuf. Yang kedua saya senang karena rupanya Prof. Amran tidak berubah. Di dekat-dekat sini punya pengalaman 40 tahun yang lalu ya Pak Amran ya. Dan sudah ditulis di demonstran dari Lorong Kambing. Saya kalau kata kasarnya menculik beliau di sini waktu mobil wali kota habis dibakar ya. Dan bayangkan itu bagaimana susahnya menarik seorang Amran Rasa itu naik di mobil. Karena kalau saya tidak culik dia itu, dia akan ditangkap. Dan itu perintahnya ke Acak itu waktu. Bahwa amankan itu Amran, kalau dia ada di situ pasti dia ditangkap. Dan kalau ditangkap dia pasti mengalami pendidikan lagi di Jalan Banteng sana. Terima kasih Prof. Haris Munandar, Prof. Amran, dan Pak Sahli Godam. Selama Pak Yusuf aktif itu kami kurang banyak berinteraksi. Karena dengan kesibukannya dan lain-lain. Nanti, tapi selalu ada hubungan. Nanti pada saat pensiun, nah disitulah kita terus dan Alhamdulillah sampai detik terakhir dalam hidupnya itu kami ada di sebelahnya. Banyak yang kita bisa pelajari. Ya kalau tadi ada bilang anti KKN ya mungkin Pak Yusuf begitu. Dan penghargaan saya kepada seluruh saudaranya bahwa Pak Yusuf pada saat itu seorang Menhankam Pangap, ada juga saudaranya seorang direktur bank, tapi ada juga saudaranya yang tinggal di pasar ikan dengan rumah yang tidak layak begitu. Tapi masing-masing hidup dengan dirinya sendiri tanpa pergi minta dan lain-lain. Nah, itu salah satu sehingga kalau mau dibilang mereka mandiri. Saya sempat bongkar-bongkar dan dapat sedikit bangga rasanya dapat satu foto. Itu foto saya pernah lihat dulu tahun 94 itu waktu bawa Pak Yusuf pulang dari Jakarta tahun 2004. Ada satu foto dan saya baru dapat, dan itu foto Pak Yusuf diterima oleh Presiden Amerika bersama Wapres. Biasanya kan diterima cuma presiden. Ini diterima oleh presiden dan diterima oleh Wapres. Dan foto itu di belakangnya ada officially White House. Masih ada sama saya baru dapat lah. Nah, itu kita bangga bahwa dulu menteri aja dihormati sama Presiden Amerika ya. Mudah-mudahan negara kita bisa begitu ke depan. Dan kalau dengan tentara itu terakhir saya mendampingi beliau menerima pada saat itu kasat Pak Priyamisar dari Kudu. Selalu itu Pak Yusuf kalau menerima orang tidak banyak bicaranya. Pak Jenderal ini datang, mohon petunjuk, mohon arahan, dia bilang, perhatikan saja anak buahmu. Itu saya singkat. Perhatikan anak buahmu, kesejahteraan anak buahmu ya. Apalagi sudah cukup ya, makasih. Singkat dan jelas. Saya kira demikian, dan apa yang ada di
kita orang-orang Bugis ada juga pada beliau. Nah, mana Karum ya? Sebagai laki-laki Bugis tetap ada yang tidak Prof Aris tahu itu kalau laki-laki Bugis bagaimana. Saya kira nanti kalau kita mau diskusi lebih panjang lebih bisa, dan izinkan saya menyampaikan terima kasih atas teman-teman dari Al-Markas, pengurus semua melaksanakan acara ini, dan insya Allah ada haul besok ya Pak Sekjen ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan demikian, hadirin sekalian dan yang mendengarkan acara ini, tuntas sudah acara kita. Terima kasih partisipasinya. Dan insya Allah sudah 2 pekan ke depan kita akan bertemu dengan topik yang lain di acara Ngobras Masjid Al-Markas. Terima kasih. Silakan tetap duduk dulu di sini, nggak terlalu panas, masih masih enak buat cerita-cerita. Dan diumumkan bahwa besok setelah maghrib akan ada sikit doa bersama untuk Haul Jenderal Yusuf di Masjid Al-Markas. Ini sebagai undangan, tolong ajak semua keluarga dan rekan-rekan kita untuk hadir di acara ini. Demikian saya Andi Mangara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.